Pimpinan pesan kepada kami tetap dijaga semangat, dijaga prestasi, terus kemudian ditingkatkan terus ya. Semoga atlet-atlet yang tergabung di dalam Karate Bayangkara Polda Jatim selalu menorehkan prestasi, kemudian bisa diterima oleh masyarakat ya, sukses, baik sukses karirnya maupun keluarganya. Amin. Amin. Selamat pagi Sobat Umas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jawa Timur. Sobat Umas, bagaimana yang kita tahu bahwa kemarin pada tanggal 19 Oktober sampai 22 Oktober, Karate Polda Jatim memberikan medali emas dan medali perunggu dalam acara Bali Badung Open Championship Internasional 2023. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Manajer dan Bapak Wakil Manajer. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bapak perasaannya kemarin dapat medali yang banyak ini, memborong medali di Bali kemarin? Alhamdulillah, sebelumnya perlu memperkenalkan diri. Siap. Nama saya Pak Dedi. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Berkat dan rahmatnya kemarin tim Karate Polda Jatim pada saat mengikuti Bali Open pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 22 Oktober mendapatkan 8 medali emas dan 8 medali perunggu. Itu sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan tentunya juga akan membawa nama baik khususnya Polda Jatim, ya umumnya tentunya juga institusi kepolisian, di mana anggota Polda Jatim yang tergabung dalam Karate Bayangkara Polda Jatim dapat meraih prestasi. Baik, nah Bapak kemarin saya sempat dengar juga dari Bapak pelatih, Bapak juga ikut turut serta ke Bali kemarin gitu. Nah itu perasaan gimana? Dapat medali emas, 8 medali perunggu juga. Ada 2 best of the best ya? Yeah. Nah itu gimana perasaannya waktu di sana itu Bapak? Nyangka nggak kalau misalnya itu bakal dapat sebanyak gitu? Jadi kemarin memang kami mengikuti kegiatan kejuaraan Bali Open yang dilaksanakan di Badung, Bali. Yang mana pada waktu itu dari sekian ada 16 kita mendapatkan medali waktu itu dan 2 best of the best. Jadi memang dalam prosesnya sebelum kejuaraan kita juga sudah mempersiapkan dari 1 bulan sebelumnya, melaksanakan latihan secara intensif, kemudian seleksi terhadap atlet-atlet mana yang akan ikuti kategori-kategori yang dilombakan, dan pada saat jelang kejuaraan H-1 minggu kurang lebih kita sudah di Bali, juga intensif latihan di sana, diawasi dan diberikan motivasi juga oleh Bapak Manajer dan kami, serta dari pelatih-pelatih yang juga merupakan anggota Polri juga yang memang memiliki lisensi kepelatihan, kemudian lisensi wasit, itu juga secara intensif memberikan semangat dan motivasi kepada para atlet sehingga puji syukur mendapatkan prestasi seperti yang kita raih kemarin. Kembali ke Pak Edi nih, Bapak izin, ini Bapak kan sebagai seorang Kasubit Tipikor nih. Nah, cara membagi waktunya menjadi Kasubit Tipikor juga menjadi seorang manajer tim Bayangkara ini seperti apa, Bapak? Baik, Cak Yuda, jadi begini. Tentunya kepercayaan yang sudah diberikan oleh pimpinan, jadi pada saat saya ditunjuk selaku manajer oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Kapolda, melalui Bapak Karo SDM, kami mendapatkan pesan bahwa untuk mengelola, melakukan pembinaan, bahkan harus mendapatkan prestasi, khususnya adik-adik yang tergabung dalam Karate Bayangkara Polda Jatim. Nah, setelah kami mendapatkan perintah, kemudian kami kumpulkan seluruh tim, baik ofisial, pelatih maupun tentunya atlet, kami kumpulkan, ingin bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh manajer sebelumnya. Kemudian setelah kami memahami semua hal-hal yang sudah dikerjakan dan baik, yang sudah mendapatkan prestasi, kami pertahankan. Tentunya bagaimana saya selaku manajer dibantu oleh Kompol Putu ini, selaku wakil manajer juga ada 1 wakil manajer lagi, yaitu AKP Samidi,
kita bagi tugas, bagaimana pola pelatihan, bagaimana nanti kita target-target akan mendapatkan prestasi dalam pertandingan, sehingga dengan kolaborasi antara manajer dengan wakil manajer termasuk para pelatih, alhamdulillah target setiap kita memiliki event, baik event nasional maupun event internasional tercapai. Satu hal yang penting di dalam perekrutan atlet ini juga kita bagi menjadi 3 kategori, Mas. Kategori pertama itu adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal taktis dan teknis maupun mental yang sudah siap bertanding di tingkat nasional maupun internasional. Itu kita masukkan dalam kategori 1. Kemudian ada juga kita bagi kategori 2 yang dia tentunya kemampuannya di bawah kategori 1. Nah, dia nanti akan kita turunkan dalam event-event pertandingan nasional maupun regional. Nah, itu diasah terus. Manakala dia mempunyai kemampuan dan meningkat kemampuannya itu, nanti akan dimasukkan ke dalam kategori 1. Kemudian ada lagi yang terakhir kategori 3. Itu mereka yang mungkin baru masuk menjadi bagian daripada atlet karate Bayangkara Polda Jatim. Nah, itu nanti kita uji dalam pertandingan regional. Manakala dia mempunyai kemampuan dan mengasah terus sehingga dia meningkat kemampuan dalam hal bela diri, teknisnya, taktisnya, mentalnya. Nah, itu dia akan bertahap. Itu Mas, mungkin baik saya selaku seorang anggota kepolisian yang kebetulan saya menjadi Kasbid Tipikor, bagaimana cara membagi waktu saya dalam hal melaksanakan tugas pokok, termasuk bagaimana cara saya melakukan pembinaan terhadap adik-adik atlet karate Bayangkara Polda Jatim. Baik, kembali lagi ke Bapak Utu. Bapak Utu tadi sempat disebutkan oleh Bapak Edi tadi bahwa sudah ada 3 kategori, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, sebagai wakil manajer tentunya Bapak pun kan mempunyai target-target ke depan. Nah, dari 3 kategori ini untuk para atlet juga harus ada regulasi nggak Pak buat, oh nanti misal kalau dari bagus nih di 3 naik ke 2 dijelek turun ke 3 gitu, apa seperti itu Bapak? Dari kami di tim di bawah Pak Kasubdit selaku manajer juga berkoordinasi dengan tim pelatih dan ofisial, tentunya akan melakukan evaluasi di per waktu-waktu tertentu. Setelah misalkan ada pelatihan dalam tempo waktu sekian bulan, kemudian diadakan evaluasi atau tryout, kemudian di kemampuan perorangan ataupun kategori-kategori tertentu, sehingga ada jenjang dari para atlet untuk yang mungkin dari kategori 3 bisa berprestasi naik ke kategori 2 ataupun menjadi kategori 1, karena motivasi dan prestasi mereka untuk baik lagi ke depannya. Dan tentunya ini merupakan juga salah satu ajang untuk rekrutmen Polri dari jalur Rekpro untuk adik-adik siswa-siswi SMA yang memiliki prestasi di bidang karate. Silahkan bisa bergabung dengan Akademi Karate Bayangkara Polda Jatim, memiliki prestasi dan kemudian ada pembukaan jalur Rekpro, bisa lulus di menjadi anggota Polri. Ini mungkin nanti dari tim Humas juga kita minta bantu untuk broadcast ke siswa-siswi SMA yang tentunya pasti banyak. Saya yakin di Jatim ini banyak sekali atlet di wilayah-wilayah yang bakat di bidang karate. Daripada di luar mungkin berbuat kriminal atau hal yang tidak disukai oleh masyarakat gitu kan, lebih baik berprestasi di bidang karate yang sudah ada jalannya sendiri. Nah, baik Bapak, tadi kan sempat disebutkan bahwa karate ini sudah ada Rekpro, rekrutmen Bintara proaktif ya, untuk menjadi anggota Polri. Nah, kemarin juga kan ada fakta integritas dari rekrutmen Bintara proaktif. Nah, itu sudah ada yang mengikuti nggak Bapak? Ini kami masih belum mendapatkan informasi dari Biro SDM, mungkin nanti kami koordinasi dulu dengan Diapers dari SDM Polda Jatim untuk Rekpro tahun ini, apakah dari jalur karate apakah sudah ada yang masuk atau belum. Mungkin kalau memang belum, mungkin masih ada kesempatan, kami akan gencarkan lagi untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti jalur Rekpro melalui prestasi karate. Total dari keseluruhan rekan-rekan anggota Bayangkara ini berapa kira-kira Bapak? Keseluruhan ada 60 orang, kemudian dari pelatih, kemudian ofisial dan lain-lain itu sekitar kurang lebih ada 10.
Total kurang lebih berarti 70 orangan ya Bapak. Nah, baik Pak, kembali ke Bapak Edi nih. Bapak izin, tuh kemarin ke Bali kemarin International Championship itu semuanya yang bertanding itu apakah anggota Polri? Apa ada seperti tadi pembinaan dari mahasiswa atau siswa-siswa juga? Baik, alhamdulillah kita tahun 2023 itu ada 9 kali kalau tidak salah kita mengikuti pertandingan baik bertaraf internasional maupun taraf nasional. Ya, alhamdulillah juga di dalam setiap pertandingan internasional maupun nasional kita selalu mendapatkan medali. Ya, bahkan juga mendapatkan waktu ada pertandingan di nasional Piala Panglima Kodam Brawijaya itu kita mendapatkan juara umum kategori TNI Polri, terus kemudian juga di Kostrad sama kita juga mendapatkan juara umum. Ada beberapa pertandingan-pertandingan yang lain yang bertaraf nasional juga selalu kita mendapatkan juara umum 1 TNI Polri. Termasuk kita juga ikut berpartisipasi Mas dalam pengiriman atlet pertandingan internasional di Thailand Open. Oh, sampai ke Thailand ya. Alhamdulillah. Itu dari Polda Jawa Timur itu. Alhamdulillah ada 1 atlet dari Polda Jatim yang kita kirim di sana bergabung dengan karate presisi milik Mabes Polri. Ya, kita membawa nama baik institusi kepolisian di kancah internasional di Thailand, mendapat medali emas. Kemudian bagi anggota-anggota Polri, ini dari sisi pembinaan yang ikut dalam tergabung Karate Bayangkara Polda Jatim, yang mereka punya prestasi, tentunya kita juga akan memberi masukan kepada pimpinan supaya mendapat reward, ya, mendapatkan penghargaan, mungkin yang bersangkutan diberi kemudahan dalam meneruskan jenjang prestasinya, mungkin dia mendapatkan prioritas untuk pelatihan pendidikan, ya, atau juga mungkin dia mendapatkan penempatan sesuai dengan yang dia harapkan, ya, sehingga ada keseimbangan, ya, karena apa yang dilakukan oleh anggota Polri ini adalah melebihi di luar batas tanggung jawab dia sebagai seorang anggota kepolisian, apalagi dia sudah membawa nama baik institusi kepolisian. Nah, ini harapan saya, rekan-rekan atau adik-adik anggota kepolisian yang mempunyai kemampuan karate, ayo bergabung dengan tim karate Bayangkara Polda Jatim. Demikian juga terhadap masyarakat yang ingin bergabung di tim karate Bayangkara Polda Jatim, yaitu kita membentuk Akademi Karate Polda Jatim, boleh, supaya bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan, kualitas, membawa nama baik institusi kepolisian, demikian juga polisi bisa menyatu dengan masyarakat. Ya, sehingga bagaimana kita dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian bisa berkolaborasi antara anggota kepolisian dengan masyarakat. Nah, kembali ke Bapak Putu, izin Bapak, tadi kan sempat disebutkan bahwa kita memborong 8 medali emas dan 8 medali perunggu dan 2 best of the best. Putra Putri. Tentu persiapannya sangat panjang tadi, disebutkan bahwa 1 bulan lebih ya tadi. Nah, selain persiapan Bapak, ada nggak tips-tips untuk biar rekan-rekan ini terpacu dalam, oh aku harus dapat medali, aku harus dapat penghargaan, aku harus membanggakan institusi Polri seperti itu. Ada nggak tips-tips dari Bapak atau Bapak manajer atau dari yang lain-lain staf kepelatihan mungkin Bapak? Gimana Bapak? Ya, tentunya sebelum mengikuti kejuaraan beberapa persiapan kita sudah lakukan tentunya, dan termasuk memberikan tips dan motivasi secara rutin. Bapak manajer beserta kami tim official juga selalu memberikan semangat kepada para atlet, yang mana tentunya apabila mendapatkan prestasi pastinya akan ada reward-reward yang akan diberikan. Seperti tadi disampaikan, mungkin tentunya dari semua atlet kan dispesifikasikan mana yang memiliki prestasi, mana yang mungkin belum atau biasa-biasa, mana yang memang perlu lebih dievaluasi lagi. Jadi tentunya untuk yang mendapatkan medali-medali emas khususnya, apalagi best of the best, itu menjadi prioritas dalam pemberian reward nantinya. Mungkin masih dikomunikasikan juga apa yang sekiranya pantas untuk diperoleh oleh atlet-atlet yang prestasi tersebut. Dan tentunya ini menjadi sebuah catatan juga untuk kami bisa
angkat dari Polda Jatim ke tingkat level Mabes Polri. Tentunya seperti tadi disampaikan adalah atlet atas nama Bribda Bagus Yuda itu mendapatkan medali emas di Thailand. Ya, Thailand Open, dan yang bersangkutan ini pada saat di Bali tidak ikut karena cedera hamstring waktu itu. Nah, jadi kesempatan memang waktu itu ada atlet-atlet lain yang muncul seperti kemarin yang mendapatkan Best of the Best itu Claudio kalau nggak salah ya, Claudio, dan satu lagi yang kategori putri itu. Jadi mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil. Nah, ini juga apabila nanti ada lagi kejuaraan internasional yang dikirimkan oleh Mabes Polri, tentunya Polda Jatim sudah memiliki nama-nama yang siap untuk mengikuti di level internasional. Ya, itu mungkin salah satu kepada para atlet yang mana kita akan terus angkat. Kalau memang memiliki prestasi, kita berikan kesempatan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin demikian. Ada tambahan tuh Mas, jadi pola pembinaan kita yang pertama pola pengasuhan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Putu. Jadi kita melakukan pendekatan emosional. Jadi baik saya selaku manajer maupun teman-teman pelatih itu bagaimana kita mengenal lingkungan keluarganya, kedua orang tuanya, ya, khususnya baik itu di internal anggota kepolisian sendiri maupun masyarakat umum yang masuk tergabung di dalam tim karate Bayangkara Polda Jatim. Jadi kita melakukan pendekatan kepada keluarganya, kemudian bagaimana kita melakukan pola pengasuhan, melakukan pola pelatihan secara konsisten, meningkatkan kemampuan-kemampuan. Selain itu perlu kami sampaikan juga, jadi saya selaku manajer juga punya 2 orang anak asuh yang kebetulan juga atlet nasional. Jadi kebetulan orang tuanya profesinya selaku tukang pijat, bapaknya, kemudian ibunya sebagai juru masak, karena dia mempunyai kemampuan di bidang karate yang bertaraf nasional, bahkan beberapa kali ikut internasional. Ya, terus dia ingin melanjutkan sekolahnya, kemudian karena yang bersangkutan ada kesulitan secara ekonomi, kita rekrut, kita jadikan anak asuh, dan sekarang juga tergabung dalam atlet karate Bayangkara Polda Jatim. Baik Bapak, tadi kan sudah disebutkan bahwa tips dan lain sebagainya. Nah, sekarang kendala Bapak, kendala dalam menghadapi kejuaraan, bahkan kendala untuk latihan itu seperti apa Pak di tim karate Polda Jatim ini Bapak? Baik, jadi begini, memang khususnya bagi anggota Polri yang tergabung di dalam tim karate Bayangkara yang tersebar di beberapa Polres, bahkan ada yang di Polsek, di mana yang bersangkutan juga tentunya sebagai polisi aktif. Memang mereka kadang-kadang pada saat ada event-event kegiatan menemukan kendala hambatan. Yang pertama, tidak mendapatkan izin dari atasannya. Ya, ini mungkin nanti ini menjadi bagian daripada evaluasi kita. Saya pikir itu hanya kurang komunikasi aja. Nah, itu juga nanti akan kami sampaikan kepada Kasatkernya, juga kami akan beri masukan kepada pimpinan agar para anggota Polri yang tergabung dalam karate Bayangkara Polda Jatim, manakala dia harus masuk ke TC, mempersiapkan kegiatan dalam mengikuti pertandingan-pertandingan khususnya berskala nasional dan internasional, mendapatkan prioritas untuk bisa membagi waktunya dalam hal melaksanakan tugas maupun ikut dalam pelatihan-pelatihan. Itu harapan saya selaku manajer, karena mereka lah salah satu yang bisa membawa nama baik institusi kepolisian khususnya di bidang olahraga karate. Kemudian kita juga selalu mendorong para pelatih maupun atlet untuk selalu meningkatkan kemampuan kualitasnya, sehingga di setiap pertandingan di event-event nasional dan internasional selalu mendapatkan juara dan membawa nama baik serta menjaga integritas sebagai seorang anggota kepolisian sehingga Polri dapat dicintai oleh masyarakat. Baik Bapak, ini terakhir Bapak, tadi sudah disebutkan bahwa pesan-pesan dan harapan oleh Bapak. Nah, sekarang respon pimpinan Bapak, mengetahui bahwa adanya anggota yang berprestasi di bidang karate, ini respon pimpinan seperti apa Pak? Baik, kemarin kami setelah dari Bali kami laporkan pada pimpinan, dan pimpinan mengapresiasi apa-apa yang sudah diraih oleh anggota,
khususnya yang tergabung di dalam tim karate Bayangkara Polda Jatim sangat apresiasi dan tentunya pimpinan akan memberikan penghargaan kepada seluruh atlet yang berprestasi. Kemudian pimpinan juga berpesan kepada kami bahwa kita tidak boleh euforia, ya kita tetap harus rendah hati, kemudian juga harus tetap menjaga nama baik institusi kepolisian, menjaga integritas sebagai seorang anggota kepolisian, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan solusi. Polisi harus hadir sebagai seorang anggota polisi, harus bisa memberikan solusi, tapi bukan menambah masalah. Itu yang dipesankan oleh pimpinan. Dan yang terakhir, pimpinan pesan kepada kami tetap dijaga semangat, dijaga prestasi, terus kemudian ditingkatkan terus, ya. Semoga atlet-atlet yang tergabung di dalam karate Bayangkara Polda Jatim selalu menorehkan prestasi, kemudian bisa diterima oleh masyarakat, ya, sukses, baik sukses karirnya maupun keluarganya. Amin. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas hari ini bincang-bincangnya. Saya sangat termotivasi untuk ikut karate ini jadinya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Sobat Humas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Manajer dan Wakil Manajer Karate Polda Jawa Timur. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.